Halo teman-teman, selamat datang di channel ini dan perkenalkan nama saya Haris Munawar Lubis. Pada video kali ini saya mau membahas soal kimia CBT UM UGM tahun 2022 dengan kode soal 613. Yuk mari kita langsung bahas soal pertama yang mana di sini soalnya nomor 31. Oke, pembuatan natrium fosfat Na3PO4 dilakukan dengan mereaksikan 568 gram tetrafosfor dekaoksida dengan 80 gram natrium hidroksida menurut reaksi berikut. Nah, ini reaksinya P4O10 dan NaOH menghasilkan Na3PO4 dan H2O. Reaksinya belum setara ya. Jadi nanti di sini kita perlu menyetarakan. Pertanyaannya adalah massa natrium fosfat yang dihasilkan berapa? Nah, ini berapa massa yang dihasilkan. Jadi kita tulis massa natrium fosfat sama dengan berapa? Masih ingat rumus mol? Yaitu N dikali MR ya. Kenapa kita harus menggunakan rumus ini? Karena di soal itu datanya berkaitan dengan massa. Tidak ada gas ya. Tidak ada yang maksudnya itu volume gas, tidak ada suhu dan lain-lain. Jadi kita tidak mungkin menggunakan PVNRT ataupun rumus konsentrasi gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu materi dari soal ini apa? Ya, materinya adalah materi stoikiometri ya. Oke, jadi materi yang berkaitan adalah materi stoikiometri untuk soal nomor 31 ini. Nah, kita lanjut ke sini. MR dari Na3PO4 kan sudah diketahui ya teman-teman. Nah, yang akan menjadi pertanyaan nantinya adalah ini. Berapa mol yang dihasilkan dalam reaksi tersebut? Maka di sini kita tentu harus menuliskan reaksinya ya, supaya kita tahu nanti perbandingan mol yang terbentuk ya. Mengetahui produknya berapa sih nanti yang dihasilkan. Karena di sini juga reaksinya belum setara ya. Jadi maka kita harus setarakan dulu. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Masih ingat? Ya, kita tulis ulang dulu, ini kurang rapi nih. Nah, untuk menyetarakannya itu sederhananya kan harus sama kiri dan kanan ya jumlah atomnya. Maka di sini kita bisa tuliskan pertama P di kiri 4, di kanan 1. Maka di sini kita kasih 4. Na di kanan 4 kali 3, 12. Di kiri cuma 1, maka dikasih di sini 12. Udah, sebenarnya cukup di situ aja. Kalau mau menyetarakan H2O boleh. Tapi kalau untuk menyingkat waktu ya, maka sebenarnya nggak perlu sih ya, karena kita hanya fokus kepada yang dipertanyakan. Tapi dalam pembahasan ini oke lah, kita akan tuliskan yaitu 6H2O. Nah, dalam reaksi kita menulis MBS ya. Ini sudah pasti karena kita bertujuan mencari massa Na3PO4. Oke, berapa mula-mula reaktannya? Berapa mol? Baik P4O10 atau NaOH? Oke, kita cari dulu. Apa rumusnya? N sama dengan massa per mR. Kita cari tahu dulu P4O10. Berapa massa dari P4O10? Yaitu 568 gram. Dibagi dengan mR-nya berapa? 284. Sama dengan 2 mol ya. Terus NaOH berapa? Yaitu 80 gram dibagi dengan 40 mR-nya ya. Sama dengan 2 mol juga. Oke, jadi di sini memiliki mol mula-mula yang sama ya. Tapi bukan berarti kalau mula-mulanya sama semuanya habis bereaksi. Enggak ya. Itu nanti tergantung pada koefisien reaktannya. Oke, kita tulis dulu. Di sini mula-mula 2 mol, di sini juga sama. Nah, berapa yang bereaksi di sini, teman-teman? Oke, itu ada caranya ya, yaitu apa? Kita perlu tahu pembatasnya. Siapa reaksi pembatasnya di sini? Rumusnya apa? Yaitu mol per koefisien ya, atau koef. Nah, ini rumusnya. Nanti pilih yang nilainya paling kecil untuk pembatas ya, sebagai pembatas. Oke, kita coba aplikasikan langsung ke reaktannya ya. P4O10. Berarti berapa? Molnya 2, koefisiennya 1 sama dengan 2.
Oke. Terus kalau NaOH molnya 2, koefisiennya 12. 1/6 ya kalau disederhanakan. Nah, siapa yang paling kecil? Ya, ini sudah jelas ya. Yang paling kecil adalah NaOH. Maka dia sebagai pembatas. Ingat ya, pembatas itu dia akan habis ya. Habis bereaksi. Oke. Nah, lalu kita tuliskan lagi. Kalau di sini kan udah tahu ya pembatasnya adalah NaOH, maka dia habis ya. Kita tulis strip ya. Atau juga kita bisa tulis pembatas. Nah, berarti kalau habis di sini bereaksi berapa ya? Tentu sama dengan mula-mula yaitu 2 mol. Nah, untuk P4O10 kita nggak perlu lagi mencari berapa mol yang bereaksi. Karena fokus pertanyaannya di sini adalah Na3PO4. Jadi langsung aja kita cari berapa di sini yang dihasilkan. Mula-mula tentu nggak ada ya. Belum terbentuk. Nah, ketika bereaksi tentu akan terbentuk. Maka gimana cara mencarinya? Mungkin kalau yang lupa kita bisa tulis rumusnya ya. Ini cukup dengan menggunakan perbandingan koefisien. Yaitu apa? Koefisien yang ditanyakan dibagi dengan koefisien yang diketahui. Dikali dengan mol yang diketahui ya. Mol siapa? Ya mol yang bereaksi ya. Yaitu NaOH. Nah tinggal kita tulis nih. Koefisien yang ditanyakan berapa? 4. Yaitu si Na3PO4. NaOH yang diketahui yaitu 12. Mol diketahui berapa? Yaitu 2 mol. Sehingga berapa yang bereaksi? Yaitu 2/3 mol. Oke, maka di sini akan terbentuk 2/3 mol Na3PO4. Lalu kita tinggal taruh ke bawah. 2/3 mol. Nah, ini kita bisa konversi ke dalam bentuk apa? Massa ya. Massa Na3PO4 sama dengan, tadi kan kita udah tulis ya di awal. Mol dikali Mr. N dikali Mr. Berapa mol terbentuk? 2/3 mol. Atau nggak usah pakai mol, nggak apa-apa juga ya. Yang penting langsung angkanya aja. Dikali Mr yang berapa? 164. Ya udah, ini tinggal dihitung-hitung. Matematika biasa ya. Nanti dapatnya di sini adalah 109,3 gram ya. Oke, jadi jawabannya apa? Yaitu E ya. Ini jawabannya. Oke, seperti itu nomor 31. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Apabila 5,2 gram logam M yang mempunyai valensi 3 dan memiliki 28 neutron direaksikan dengan larutan HCl dan menghasilkan 3,36 gas H2 pada 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka konfigurasi elektron terluar logam tersebut adalah. Oke, ini materinya apa nih kira-kira teman-teman? Ya, tentu di sini kalau kita breakdown ya, di sini materinya apa? Ada berkaitan dengan stoikiometri, ya kan? Tapi di sini juga ada berkaitan dengan atom ya, yaitu konfigurasi elektron. Oke, ada 2 materi ya yang ada di soal ini kurang lebih. Oke. Nah, di situ ada logam M. Di sini kita bikin ya, ada logam M dengan apa namanya? Beratnya tuh 5,2 gram. Kemudian dia mempunyai valensi 3. Valensi 3 itu bisa kita artikan gini ya, Mn+ ya. Jadi di sini artinya N-nya itu adalah 3. Berarti 3+ nanti gitu ya. Berarti dia memiliki kemampuan melepaskan 3 elektron. Kayak gitu. Oke, lalu di soal ini juga dikatakan dia memiliki apa? Dia memiliki neutron ya. Dia memiliki neutron sama dengan berapa itu? 28. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini kan konfigurasi ya. Konfigurasi elektron terluar. Maka kita harus tahu nih. Ini kalau ditanyakan konfigurasi ya memang terluar sih terutama ya. Cuman yang penting konfigurasi elektron, maka kita harus tahu apa?
maka kita harus tahu nomor atom kan. Jadi kita harus tahu nih, nomor atom si M ini berapa sih. Maka untuk bisa mencari nomor atom gimana rumusnya? Nah, ini ada kaitannya dengan neutron ya. Yaitu rumusnya kita bisa bikin kayak gini. Nomor massa ya kan, itu kan sama dengan nomor atom atau proton ya ditambah dengan neutron. Oke, kan itu rumusnya. Nah, kalau neutron kan udah tahu ya, itu berapa? 28. Nomor atom ini yang dicari. Maka sebelum mencari nomor atom ya, maka kita harus cari tahu dulu berapa nomor massa. Yang mana nomor massa ini adalah apa? AR ya. AR si logam M. Oke, kebayang ya kira-kira. Jadi kita di sini tugasnya adalah mencari berapa AR dari logam M. Oke, kita masuk ke reaksi. Kita bikin di sebelah kanan. Di sini M dengan valensi 3 bereaksi dengan HCl, kemudian menghasilkan katanya apa? Ada di sini hidrogen. Nah, tentunya selain adanya hidrogen tentu ada apa di sini? Yaitu ada MCl3. Kenapa bisa MCl3? Karena ini teman-teman, masih ingat kan? H itu plus 1, Cl itu min 1. Karena ini 3 plus, maka butuh berapa Cl? Yaitu tentu 3 Cl gitu ya. Jadi kalau kita bikin nih, ini catatannya di sini ya. M 3 plus kan 3 valensi ya. Dengan Cl min. Nah, butuh berapa Cl-nya? Ya tentu butuh 3 supaya netral ya. Sehingga menghasilkan nanti di sini MCl3. Oke. Nah, tahu ya. Sekarang tinggal kita apakan? Yaitu kita setarakan. Nah, nanti setaranya seperti ini ya. Kita dapatkan di sini 6, di sini 2, di sini 2, di sini berapa? 3 ya. Oke, sebenarnya pecahan sih awalnya, tapi kalau bagusnya sih kita pakai yang bilangan bulat ya. Jadi jangan pakai pecahan. Biar lebih enak aja gitu ya. Oke. Nah, jadi dari reaksi yang ini katanya dihasilkan apa? Hidrogen itu volumenya berapa? 3,36 liter. Dan itu pada 0 derajat sama 1 atm. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa 0 derajat sama 1 atm itu adalah dalam keadaan STP ya. Jadi STP itu ciri-cirinya apa? Dia mempunyai suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Oke. Jadi kalau menggunakan rumus STP masih ingat apa rumusnya? Yaitu V sama dengan 22,4 dikali mol. Oke. Jelas ya? Nah, di sini kita sudah dapat nih, sudah ada data yaitu 3,36 liter H2. Maka tentu kita bisa mencari molnya, yaitu sama dengan apa? V per 22,4. Yaitu apa? 3,36 per 22,4. Nah, ini pakai matematika ya. Hitungan matematika biasa. Gimana caranya? Ya, ini tinggal diperkirakan ya. Teman-teman nanti bisa latihan ya untuk memperdalam hitungan matematikanya ya. Oke, jadi di sini kita akan mendapatkan nilainya berapa nih kira-kira? Yaitu 3 per 20 gitu ya. Bisa gitu ya. Jadi kita dapatkan nanti 3 per 20. Oke. Ini apa satunya tadi? Satunya adalah mol. Kita sudah mendapatkan mol si H2 sebesar 3 per 20. Maka tentu kita bisa mencari ini kan? Nanti kita bisa mencari ini ya. Ya udah, tinggal pakai apa? Perbandingan ya, perbandingan koefisien. Yaitu apa? Mol Cm yang bereaksi itu sama dengan 2 per 3 dikali mol siapa? Mol hidrogen. Yaitu 3 per 20 mol ya. Ini kita kurung aja nih, kita kasih pembeda aja. Nah, di sini jelas ya. Nanti tinggal apa nih? Tinggal dicoret kan? Coret, ini coret gitu kan. Nanti kita akan dapatkan berapa? 0,1 ya. 0,1 mol logam M. Nah, dari 0,1 mol logam M ini kita bisa mencari AR enggak? Ya bisa dong gitu ya. Yaitu apa? ARM sama dengan apa? Kalau mol itu kan massa per mr gitu ya. Massa per mr. Berarti kalau kita mau cari AR gimana? N per apa?
Atau kebalik? Coba. Oh iya, kebalik. Maaf. Nah, gini ya. Massa per N ya, atau mol. Kita tulis, perbaiki dikit. Nah, oke, jadi masanya berapa? 5,2 per molnya 0,1. Jadi kita dapatkan berapa? 52 untuk AR M-nya ya. Sebenarnya di sini satuannya umumnya tuh gram per mol ya. Cuman ini sebenarnya sama aja ya. Sama aja dengan nomor atom gitu ya. Nomor atom, maaf, nomor massa gitu ya. Yang mana sama dengan 52 juga. Jadi sama ya, dianggap sama. Walaupun nanti ada koma-koma yang lebih detail lagi sih harusnya ya. Cuman nomor massa itu biasanya mewakili nomor AR gitu ya. Oke, setelah kita mendapatkan 52, kita kembali ke kiri ya. Kita kembali ke kiri. Kita bisa mengisi nanti di sini yaitu 52. Nomor atomnya berapa? Ya ini yang dicari. Ditambah dengan 28. Sehingga kita dapat nih, nomor atom ataupun proton dari M itu adalah sebesar 52 kurang 28. Nah, sama dengan berapa tuh? 24. Nah, pertanyaan soal apa? Konfigurasi elektron terluar logam. Berarti dalam keadaan netral ya. Jadi kita bikin di sini M, kan proton di bawah ya tulisannya 24. Kita bikin konfigurasi. Nah, di sini kita menggunakan konfigurasi gas mulia ya. AR lalu apa? 4S 2 3D 4. Oke, konfigurasi telurnya adalah yang ini ya. Ini kalau kita tambahkan catatan nih, ini apa? Ini merupakan periode 4 ya, tertinggi ya. Lihat yang tertinggi, kulit tertinggi. Lalu golongannya berapa? Golongannya berapa tuh? Yaitu 6B gitu ya. Nah, jawabannya mana yang pas? Yaitu adalah yang E ya. Yaitu yang ini. Oke, mau posisi 4S-nya di kiri atau di kanan sama aja ya, nggak ada bedanya. Kita kan di sini menanyakan konfigurasi doang ya, bukan urutan berdasarkan tingkat energi ataupun kulit. Jadi hanya cukup mencocokkan aja 4S2 3D4, yaitu jawabannya E. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke soal nomor 33. Reaksi gas karbon monoksida dan gas hidrogen biasanya digunakan dalam produksi metanol. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. Pada V dan T tertentu, gas hasil reaksi tersebut memberikan tekanan 8 atm. Jika kedua reaksi habis bereaksi, tekanan total gas sebelum reaksi ya, itu berapa atm. Nah, di sini kan dikatakan hasil itu 8 atm. Berarti di sini punyanya siapa? Yaitu jelas punyanya si CH3OH ya, metanol. Nah, jika kedua reaksi habis bereaksi, maka tekanan total gas sebelum reaksi. Kalau sebelum berarti siapa yang ditanyakan? Yaitu tekanan dari CO ditambah dengan tekanan dari H2 gitu ya. Itu berapa tekanan totalnya gitu ya. Oke. Nah, ini materinya apa? Ya, ini materinya masih nyambung dengan materi stoikiometri ya. Jadi kayaknya lumayan banyak ya materi stoikiometri. Ada 3 soal nih sejauh ini. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada tulisan yaitu V dan T tertentu. Berarti kalau dikatakan tertentu, ini keadaannya ya, baik tekanan baik pada CO, H2 sama metanol itu volume dan suhunya tentu sama ya. Jadi dianggap sama nantinya. Jadi dengan menggunakan PV nRT ini kita bisa coret ya. Volume dan suhunya kita bisa coret. Sehingga nanti di sini akan didapatkan kesebandingan di mana P itu atau tekanannya sebanding dengan N. Ya, kalau kita bikin R juga boleh, tapi kan R ini adalah tetapan ya, jadi nggak perlu ditulis juga sebenarnya. Nah, kalau P sebanding dengan N, ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan koefisien ya. Oke, perbandingannya sebanding gitu ya. Maka kalau koefisiennya 1:2 ya tekanannya juga 1:2 atau 2:4 atau 4:8, pokoknya sebanding gitu ya. Oke, kita coba tuliskan reaksinya.
gas karbon monoksida dengan hidrogen ini sudah setara ya, CH3OOH ya. Nah, lalu dikatakan di sini apa? Ini kita menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Tekanan hasil reaksi yaitu berapa? 8 atm. Ya, kita bikinnya mungkin di sini dulu di awalnya. 8 atm. Kalau mula-mula kan belum terbentuk ya. Jadi tentu yang bereaksi berapa nanti? Dalam tahap B yaitu 8 atm juga. Nah, berapa H2 yang bereaksi, berapa CO yang bereaksi? Nah, kembali ke sini yaitu perbandingan tekanan sebanding dengan koefisien. Oke, jadi di sini berapa teman-teman? Yaitu 16 atm ya. Minus kita bikin di sini tandanya. Tanda berkurang ya. Kenapa bisa 16? Karena 2 banding 1. Jadi 16 banding 8 sebanding juga ya, 2 banding 1. CO berapa? Karena koefisiennya sama, di sini jadinya berapa? 8 atm. Terus kita kasih dikit. Terus katanya gini, jika kedua reaksi habis bereaksi, berapa tekanan totalnya? Berarti kalau di sini habis, kita bisa dapatkan berapa mula-mulanya? Yaitu 8 atm ya. Kalau di sini berapa mula-mulanya? 16 atm. Oke, sudah kita dapatkan nih berapa tekanan mula-mulanya, yaitu 8 atm dan juga 16. Oke, langsung kita tulis aja teman-teman. P total sebelum ya, maka tinggal kita jumlahkan, yaitu mula-mula CO dan tekanan mula-mula dari H2 ya. Oke, berarti 8 ditambah 16 sama dengan berapa? 24 atm ya. Gampang ini mah. Oke, jadi seperti itu. Jawabannya adalah yang dodol, yaitu yang D. Oke, segitu aja. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan lagi di kolom komentar.